Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Budiman, kelas 6D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu tentang OSI atau Open System Interconnection Seven Layer Model atau ada 7 layer. Nah, yang pertama pada layer ketujuh yaitu ada application, layer keenam ada presentation, layer kelima ada session, layer keempat ada transport, layer ketiga ada network, layer kedua ada data link, dan di layer pertama ada physical. Kita masuk ke layer application, yaitu layer ketujuh. Layer application merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, aplikasi layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya saat mengirim surel, program email seperti Gmail, akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Nah, disinilah application layer langsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. Kita kembali lagi ke yang tadi, kita masuk ke layer keenam yaitu presentation. Presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi enkripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer aplikasi. Pada layer pada layer presentation, data akan terenkripsi dan dekripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol yang berada pada layer ini adalah MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Kita kembali lagi ke seven layer model. Nah, kita masuk ke layer kelima, yaitu session. Session ini memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh, protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lainnya. Kita kembali lagi, kita masuk ke layer 4, yaitu transport. Nah, transport ini memiliki peran untuk menyalurkan bit, yaitu fungsi spesifiknya adalah memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer, sampai ke layer layer network. Setiap paket yang akan ada yang ada akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Nah, melakukan looping terhadap proses transmisi yang ada dalam paket data yang hilang. Nah, kita kembali lagi, kita masuk ke layer ketiga, yaitu layer network. Layer network ini bertugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Kita kembali lagi, kita masuk ke layer kedua yaitu data link. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga termasuk terjadi koreksi kesalahan pengalaman hardware pada MAC address dan flow control. Kita masuk ke layer pertama yaitu physical.
Layer fisikal pada OSI adalah lapisan yang berfungsi untuk sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerimaan sinyal dengan baik. Ya, cukup sekian dari saya, Arif Budiman. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.